Seminar bisnis dengan mengusung tema membangun kemitraan strategis industri kecil dan menengah dengan swasta yang digelar di Sperdakin Kota Kediri masih terus berlangsung. Kali ini seminar berlanjut dengan penyampaian materi dari Grab dan JNE. Dalam paparannya, keduanya diantaranya menyampaikan tentang kiat-kiat bersaing di dunia digital, terutama bagi para pelaku industri kecil menengah. Apa sih yang diunggulkan dari Grab Express? Pertama, kecepatan, terus kepastian dan keamanannya. Jadi kita bisa track barangnya udah sampai di mana, dianya berhenti di mana kita tahu drivernya. Terus harga ekonomis dan terjangkau. Ini relatif ya, harga ekonomis dan terjangkau relatif. Kita nggak bisa bandingkan dengan merek-merek tertentu karena masing-masing punya kelebihan. Kalau di Grab ini kan real time, jadi kita bisa tahu barangnya di mana, sampai di mana, lewat jalan mana, jelas. Terus ada asuransinya. Asuransinya sampai 10 juta rupiah. Saya takut salah, nanya dulu. Oke. Ini kita mau meningkatkan ekonomi dari sisi driver maupun dari sisi wira swastanya. Jadi kita melakukan salah satunya acara ini. Salah satunya acara ini dan pelatihan-pelatihan kepada mitra wira swasta untuk bagaimana caranya jadi online. Ini untuk pemberian modal belum masuk ke Jawa Timur. Saya coba nanti upayakan gimana caranya biar sama pemerintah kota bisa deal untuk penambahan modal usaha. Biasanya kita gandeng vendor, pihak ketiga sih, pihak lain. Karena kalau Grab semua kerjain semua ya gimana ya? Teman-teman sendiri pun kan yang tadi saya bilang nggak mungkin bikin barang sendiri, ngirim sendiri nggak mungkin. Jadi semua kita partnership di sini. Oke, next Pak. Nah, ini meningkatkan taraf hidup wira swasta, mitra pengemudi dan pelanggan. Nah, bersama kita dapat terus menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang bagi jutaan wira swasta mikro. Yang terakhir, bersama kita dapat terus dan mendorong pertumbuhan ekonomi kita bersama. Terima kasih. Nah, diplomat ini servis yang kita berikan kepada masyarakat secara hand carry. Jadi langsung misalnya dari Kediri ke Jakarta gitu ya, itu barang itu dibawa oleh satu kurir. Jadi misal yang ditugaskan itu saya, nah saya akan membawa barang itu ke Jakarta. Nah, dari produk ini memang dikhususkan untuk produk-produk atau jenis barang yang bersifat rahasia, biasanya dokumen kontrak atau dokumen perusahaan, perjanjian negara dan lain-lain. Nah, servis ini memang diutamakan untuk safety, kerahasiaan. Lanjut Pak. Yang kedua adalah servis super speed. Ini Bapak Ibu sekalian juga bisa mengirimkan barangnya yang bersifat apa ya istilahnya mudah busuk atau harus perlu penyampaian secara cepat. Super speed ini bisa berlaku yaitu di seluruh Indonesia, terutama yang ada bandara, yang kota-kota besar yang dekat dengan bandara. Nah, untuk estimasi penyampaian super speed sendiri, ini kita bisa menyampaikan sebelum 1 kali 24 jam dari pengiriman. Biasanya makanan frozen itu bisa dikirim menggunakan super speed. Oke, selanjutnya Pak. Nah, ini yang sudah familiar nih mungkin di Bapak Ibu sekalian juga sudah banyak yang tahu. Service yes, yakin esok sampai. Untuk yakin esok sampai sendiri, ini produk kami ada garansi. Apabila barang hari ini dikirim besok tidak sampai, maka uang ongkir Bapak Ibu akan kita kembalikan 100%. Dengan catatan itu memang kesalahan dari kami. Nah, untuk yes sendiri itu kita ada yang namanya cut off.
Jadi batas maksimal transaksi itu berlaku. Contoh ke Jakarta saat ini bisa kita terima sebelum jam 12 siang. Selebihnya kita belum bisa terima. Jadi transaksi jam 9 pagi, jam 8 pagi itu kita bisa terima, dan besoknya itu dipastikan sampai ke tujuan. Ini juga bisa digunakan untuk pengiriman-pengiriman yang seperti frozen tadi, kue frozen. Mungkin biasanya yang sering saat ini saya terima itu kayak batagor gitu ya, batagor yang dikirim. Selanjutnya service di bawahnya Yes ada regular service. Regular service ini estimasinya adalah 1 sampai 2 hari, tergantung kota tujuan juga. Misalnya ke Surabaya, Jakarta itu 1 sampai 2 hari sudah bisa diterima. Untuk tarif reguler sendiri ini sangat terjangkau, jadi sangat murah. Contoh ke Jakarta 18.000. Kalau kita naik bus, pesawat pasti harganya di atas 500.000 ya. Kalau via JNE cukup 18.000, barang sudah bisa terantar ke Jakarta. Setelah 2 pemateri memberikan ulasannya seputar bisnis online, pemateri ketiga disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri mengenai sosialisasi virus corona yang akhir-akhir ini menyerang Indonesia bahkan dunia. Materi ini dinilai penting untuk diberikan agar peserta dapat mengetahui dan mendapat pemahaman yang benar terkait penyebaran virus berbahaya ini, sehingga bisa melakukan deteksi dini maupun pencegahan serta penanganan dengan cepat. Bapak Ibu, sedikit saya akan menyampaikan tentang coronavirus, bukan menakut-nakuti, tetapi biar kita waspada. Coronavirus disease atau yang disingkat lebih terkenal sekarang adalah COVID-19. Nah, ini yang perlu jalannya, yang perlu gejala. Ada sedikit perubahan mindset, harus kita rubah mindset. Jadi ini, kalau kemarin dari perjalanan negara terjangkit, ini juga ditambah sekarang dengan tanda-tanda ini plus pergi dari negara terjangkit atau wilayah yang terjangkit, ditambah sesak nafas, kesulitan dalam bernapas, maka akan dikategorikan sebagai PDP. Apa Bapak Ibu? PDP, pasien dalam pengawasan. Ini yang biasanya orang hukum ngomong suspek corona, suspek corona. Wong Jawa suspek corona. Sekarang Bapak Ibu kepingin tetap sehat, gak kena corona kan? Nah, apa sekarang yang harus kita lakukan untuk diri sendiri dan keluarga? Untuk diri sendiri dan keluarga, kuncinya satu adalah pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Ya, dengan apa? Pertama, konsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan imunitas. Kalau sudah begitu, jangan lupa aktivitas fisik. Aktivitas fisik sehari minimal 30 menit. Kalau jalan pakai aplikasi minimal 6.000 langkah. Aku nyambut gawe pakai tisu, bukan olahraga itu kerja. Beda antara kerja sama aktivitas fisik kayak olahraga. Karena kalau olahraga ada kelenturannya, kerja itu malah menambah beban. Tolong dibedakan, tetap ada olahraganya. Kalau Bapak Ibu jalan ya jalan, yang bisa renang senang renang, sepedahan baik.
Kenapa sekarang kok harus cuci tangan pakai sabun? Tadi saya katakan, penyebarannya ini adalah sangat cepat. Aku salaman dengan Mbak Ipi, salaman, kuman akan nempel di sini. Pindah salaman, nempel. Pindah pegang kursi atau buka pintu, nempel di pintu. Kurang lebih 2 kali 24 jam. Virusnya itu bertahan. Kalau pintunya dipegang orang lain akan pindah orang lain. Terus begitu pindah terus. Nah, pada saat pindah itu tidak melakukan sentuhan terhadap mata, tidak mobil. Hobi ini mobil, gak mobil 5 menit. Panas itu. Kita mobil atau pegang mulut, masukkan makanan, sudah. Virus akan masuk lewat 3 pintu ini tadi. Apa? Lewat mata, lewat hidung, sama lewat mulut. Itu Bapak Ibu. Jadi lewat 3 pintu dari kontak tangan. Sehingga ini yang perlu diperhatikan. Sering cuci tangan. Kalau Anda batuk, ada etika batuk di situ ada. Kalau punya tisu, pakai tisu. Kalau tidak ada tisu, pakai siku. Batuknya di sini. Kenapa? Ini jarang terkontak. Kalau ini sering kontak. Masih seputar bisnis online, sebagai pemateri terakhir yaitu diberikan oleh digital marketing elang digital yang nampak diperhatikan dengan serius oleh para peserta. Terlihat peserta juga melakukan sharing dan melontarkan pertanyaan seputar materi yang disampaikan. Di lokal, saya mohon maaf, izin di lokal itu paling banyak. Tapi begitu sampai US, Amerika, kita hanya izinnya beberapa saja, tapi ketat banget. Ketat banget. Kalau di sini kan rening-rening gitu ya, banyak, tapi insya Allah mudah. Kalau di sana itu sedikit, tapi ketat sekali. Tapi begitu tembus, insya Allah kita akan menjadi market leader. Mendekati kontroversi adalah kata-kata jual. Nah, banyak keyword tersebut, banyak keyword adalah kata-kata yang mencirikan orang tersebut sedang serius ingin mencari informasi untuk membeli sesuatu. Contohnya adalah jual, beli, sewa, jasa, agen, grosir, murah, distributor, produsen, pabrik. Sebutkan 10 lagi. Kemudian apakah Anda ingin menambahkan lokasi dapat dikunjungi seperti toko kantor? Pilih ya, agar alamat kita muncul di Google. Selanjutnya, di mana alamatnya? Ini dia, pastikan ya, ini pastikan alamatnya benar. Karena nanti Google akan mengirim PIN-nya. PIN-nya akan dikirim lewat kantor pos. Jadi setelah kita daftarkan My Business itu nggak langsung muncul. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari spam. Ada orang buat banyak gitu, ternyata itu palsu. Makanya kemudian Google akan kirim kantor pos PIN yang harus kita masukkan. Lokasinya pastikan ditempatkan yang persis dengan rumah tempat usaha kita. Anugerah Rubah Indonesia. Ini adalah Google My Business yang saya buat. Orang bisa menghubungi langsung call. Saya klik call, misalnya call ini ya. Ini langsung ke nomor CS-nya, ya kan? Ke nomor CS-nya. Jadi orang bisa langsung call. Dalam wawancaranya dengan tim liputan KSTV, peserta seminar mengaku senang dan mendapatkan banyak manfaat setelah mengikuti kegiatan ini. Pastinya kita sangat bersyukur sekali ya diadakan acara seperti ini oleh Indak. Jadi kita sangat bermanfaat sebagai pengusaha ya untuk keterlanjutannya, untuk kesuksesannya usaha-usaha kita tentunya begitu ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri saat ini untuk berproduksi itu UKM itu pasti banyak sekali yang bisa berproduksi, tapi permasalahannya hanya di pemasaran. Dan untuk pemasaran kita sekarang zamannya zaman online, ini memang sudah eranya ya Mas. Kalau sudah eranya ya mau nggak mau kita harus beralih ke situ juga. Dan program ini, acara yang diadakan Indak ini sangat-sangat membantu kami. Kedepannya kami berharap ini bisa berkesinambungan supaya kita bisa tetap
melanjutkan apa-apa yang tadi disampaikan dan belum kita kerjakan, seperti yang saya usulkan tadi soal pengiriman barang-barang beku seperti itu, atau pengiriman yang luar kota, karena memang sebetulnya kita butuh seperti itu. Nggak mungkin kan kita kerja sendiri, produksi sendiri, kirim sendiri juga, itu kan tidak mungkin, saya kira gitu. Target kita itu kalau bisa dari semua anggota itu sudah bisa menjadi anggota dari JNE Pesona, karena itu sangat membantu, terutama IPMI itu yang sudah gabung JNE Pesona dari beberapa bulan yang lalu, mungkin sudah setahun ya Mbak Ren ya, kita Pesona sudah masuk. Jadi terus terang memang kalau untuk pengiriman untuk apa kita sudah pakai JNE. Untuk Grab itu sebetulnya kita sudah berniat gabung ke sana, cuman masih terkendala pendaftarannya masih agak susah. Jadi untuk masuk menjadi mitra Grab Food itu masih agak susah, Mas. Mungkin karena antrian panjang gitu. Ya tentunya kita berharap untuk Indak itu terus diadakan, terus berkesinambungan begitu ya. Ya, kalau bisa diadakan semacam kurikulum, Mas. Kalau sekarang misalnya dari Disperindak kita sudah ada pelatihan seperti Grab dan JNE. Berikutnya adalah kurikulumnya lagi bagaimana menghandle stok yang ada di para UKM bisa mengisi di gudangnya JNE dan sebagainya. Berkelanjutan juga supaya ini kan kita baru mendapatkan sosialisasi. Ke depan bagaimana kita semua ini bisa terdaftar di Grab Food atau di Grab aplikasi yang lain juga di JNE. Terima kasih. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.